Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurhayati. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Banyuwangi. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan tentang budaya positif yang sudah saya pelajari selama belajar modul 1 di dalam guru penggerak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk ibu kepala sekolah, teman-teman guru, dan dari adik-adik mahasiswa KKN Universitas Erlangga. Boleh berdiri. Dalam budaya positif itu ada konsep intinya atau ada materi-materi di dalamnya, yaitu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Di sini saya akan menyampaikan satu persatu dari konsep-konsep budaya positif ini. Karena kita seorang guru, jadi kita harus memahami betul apa yang harus kita lakukan kepada murid-murid kita. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi
psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita kan sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka, jadi kita harus tahu betul apa yang dibutuhkan oleh murid-murid kita. Kita harus memberikan pelajaran ataupun materi itu sesuai dengan yang diinginkan anak-anak, sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki anak-anak. Tentunya harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini dulu sebelum kita kenal namanya kurikulum merdeka. Kalau sekarang guru itu tidak boleh mengontrol muridnya. Kita sebagai guru itu harus bisa memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi yang bisa mengontrol murid atau siswa itu hanya mereka sendiri. Kita pun bisa mengontrol hanya diri kita sendiri. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah itu memang kalau penguatan itu positif, itu akan bermanfaat untuk kedepannya bagi siswa kita. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah itu juga sekarang kalau saya belajar di guru penggerak itu ternyata salah. Ternyata membuat anak itu merasa bersalah itu bukannya untuk menguatkan karakter, tetapi malah bisa membunuh karakter mereka. Tidak mengembangkan karakter, tapi malah mematikan karakter mereka. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini orang dewasa kita sebagai guru itu tidak boleh memaksakan apa yang kita mau kepada murid, karena di sini kita harus menghamba pada murid. Jadi apa yang dibutuhkan siswa, apa yang dibutuhkan murid, yang diinginkan ketika belajar, kita harus bisa memberikan dan memfasilitasi mereka. Tentunya kita juga menuntun dan membimbing mereka sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang sudah ada pada diri anak. Kalau kodrat alam kan yang sudah melekat sejak dia dilahirkan. Nah itu kita harus bisa menuntun dan membimbingnya agar dia mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang sebenarnya. Kalau kodrat zaman ya kita harus mengikuti zaman yang sekarang ini, misalnya menggunakan teknologi yang lebih canggih. Itu kita sebagai guru harus bisa terlebih dahulu, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu tertinggal oleh zaman modern ini. Selanjutnya kemudian ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau dulu K13 kita akan menggunakan stimulus respon, tapi kalau sekarang kita menggunakan pendekatan teori kontrol. Nah ini perbedaannya. Perubahannya, stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, realitas kebutuhan itu berbeda. Pasti kan setiap anak itu minat, potensinya, bakatnya itu pasti kan berbeda-beda. Jadi kebutuhan mereka itu berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ada
diinginkan, yang dibutuhkan menurut kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku yang dilakukan oleh anak-anak itu pasti memiliki tujuan. Kalau memang perilakunya itu salah, ya kita sebagai seorang guru harus bisa menuntunnya agar ia tidak berbuat kesalahan lagi. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, begitupun orang lain pun itu tidak bisa mengontrol diri kita. Jadi kita hanya bisa mengontrol diri kita. Kalau anak-anak juga begitu, dia hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Itu di dalam pendekatan teori kontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini kita yang dulunya seperti itu sekarang dirubah tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, itu kalau teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jika itu dipecahkan secara bersamaan, bekerjasama, itu akan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau sekarang tidak ada menang atau kalah, tetapi semuanya menang. Jadi kalau anak ini ada bakatnya di seni, berarti memang dia menangnya di seni. Tidak ada kalah di bagian eksamnya, tidak ada. Jadi memang kemampuan anaknya itu di seni. Yang A kemampuannya di eksak, kemudian si B kemampuannya di seni. Jadi tidak ada namanya anak kalah atau menang dalam penilaian, karena memang kita kan harus menyesuaikan kebutuhan belajar yang diinginkan oleh murid-murid. Sekarang pada konsep yang kedua yaitu disiplin positif. Masih pada teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dengan disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan, ada teori motivasi. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia, itu kita harus tahu karena kita harus memahami kebutuhan dasar murid-murid kita. Kemudian ada 5 posisi kontrol, ada pengukur, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kita harus bisa memposisikan kita itu di mana. Kemudian ada segitiga restitusi, itu ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Itu kita gunakan ketika nanti menghadapi anak yang memiliki masalah. Itu baru kita menyelesaikannya menggunakan segitiga restitusi. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Karena di sini kita tidak boleh menggunakan penghargaan atau reward kepada murid-murid. Sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu tadi tentang
disiplin positif. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Dalam disiplin positif pun kita harus menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu sendiri yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Diane Gosen 1998. Ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang akan dicapai oleh setiap anak Indonesia. Di antaranya yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi dalamnya, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Ada juga menurut IPO Pribadi Years program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada juga keterampilan hidup atau life skill, dapat percaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini semua termasuk dalam nilai-nilai kebajikan yang harus dicapai oleh murid-murid kita di setiap anak Indonesia. Kemudian lanjut pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini kita sebagai seorang guru harus bisa memahami kebutuhan apa yang diinginkan oleh murid kita. Jadi kita harus paham betul 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, itu contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Itu ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Pasti dari salah satu nilai itu ada pada dalam diri murid-murid kita. Kemudian ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Itu termasuk dalam kebutuhan penguasaan. Ada juga kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kebutuhan yang terakhir yaitu kesenangan, bermain, kemudian humor, antusiasme, dan tertawa. Pasti salah satu dari kebutuhan dasar ini sudah kita ketahui ada pada murid-murid kita. Tinggal kita menyelami lagi apa saja yang mereka butuhkan pada kita.
Kemudian ada teori motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu menurut motivasi eksternal. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu dari motivasi internal. Tujuan dari disiplin positif, yaitu dari yang nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Hukuman. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, saya ingin bertanya, apa pengertian hukuman menurut Bapak Ibu atau menurut adik-adik mahasiswa kakak? Ada yang mau jawab apa itu hukuman, pengertian hukuman? Terima kasih atas waktunya. Menurut saya, hukuman itu adalah suatu konsekuensi yang kita terima ketika kita tidak melaksanakan suatu kewajiban atau suatu perintah atau yang harus kita lakukan. Terima kasih. Berarti hukuman itu menurut Pak Dwi adalah konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan, gitu ya intinya ya. Mungkin ada yang ingin menyampaikan, monggo. Kalau menurut saya hukuman itu adalah sesuatu kalau menurut saya hukuman itu adalah timbal balik dari apa yang dilakukan siswa, terutama melanggar peraturan yang ada. Menurut Bu Umi, hukuman itu adalah timbal balik dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh siswa. Sekarang kita lihat apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tentang hukuman. Tidak salah ya, memang banyak sekali pengertian tentang hukuman. Di sini hukuman itu adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukuman mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Itu biasanya bersifat menyakiti. Itu hukuman. Karena memang hukuman itu dilakukan secara spontan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, itu tentang hukuman. Jadi dia itu tidak terencana, sukanya tiba-tiba, spontan. Jadi kita itu kalau mau misalnya ada anak datangnya terlambat gitu ya, terus kita kan ya sudah, kamu di luar kelas dulu. Nah, itu merupakan hukuman karena itu bersifat tiba-tiba. Atau contohnya lagi ketika pelajaran olahraga, dia datangnya terlambat ketika masuk ke lapangan. Nah, itu guru olahraganya bilang, karena kamu sudah terlambat, kamu lari keliling lapangan 10 kali. Nah, itu namanya hukuman. Karena dimana di situ hanya dari pihak gurunya saja yang memberikan, yang mengetahui itu hanya gurunya. Jadi murid itu tidak mengetahui apa yang akan dia terima. Itu disebut dengan hukuman.
oleh penghargaan. Nah, sebenarnya kalau kita memberikan penghargaan kepada murid, itu sama saja kita memberikan hukuman kepada murid. Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Berapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Al-Ikhwan 1993. Jadi penghargaan itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ada juga penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di sini saya tidak menjelaskan banyak ya. Saya ambil hanya beberapa yang menurut saya ini sering terjadi di lingkungan kita. Misalnya nih, penghargaan memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi jangan terus menerus, biar anak itu tidak ketergantungan. Nanti kan anak mikirnya, oh aku harus bisa biar dapat hadiah dari guru. Nah itu tidak baik dan tidak boleh, karena anak bukan mengembangkan pengetahuannya, tapi tujuannya untuk mendapatkan penghargaan. Nah, itu salah. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi dia itu belajar bukan untuk menambah pengetahuan, tapi belajar untuk mendapatkan penghargaan dari guru. Nah, itu tidak baik, karena nanti pasti apa yang sudah dia pelajari akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau tujuannya mereka belajar adalah untuk mengembangkan pengetahuannya, menambah pengetahuannya, itu pasti akan selalu diingatkan oleh murid kita. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kita sebagai guru sebisa mungkin jangan memberikan penghargaan yang sifatnya anak itu nanti malah ketergantungan dengan penghargaan kita. Tuh, kalau bisa dihindari, karena penghargaan itu sama dengan hukuman. Kemudian penghargaan tidak efektif. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, ini biasanya kalau di kelas awalnya sudah dapat penghargaan, kemudian besok ada penghargaan lagi. Jadi anak itu, aku harus bisa mendapatkan penghargaan itu. Tapi nyatanya anak itu tidak mendapatkan penghargaan, makanya timbullah dia ada rasa kecewa di dalam hatinya. Akhirnya, ya wis lah, aku mau belajar mana percuma, aku nggak ada penghargaan lagi. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindari penghargaan itu. Penghargaan merusak hubungan. Ini mengakibatkan rasa iri. Kenapa kok mengakibatkan rasa iri? Ya itu tadi, si A mendapatkan penghargaan, dia terus belajar biar nanti dia mendapatkan penghargaan. Berarti kan dia belajar itu hanya untuk mendapatkan penghargaan. Terus temannya yang si B ini kok si utak supaya penghargaan tuh, itu akan mengakibatkan rasa iri. Aku pun juga pengen oleh penghargaan itu.
itu pasti menimbulkan atau mengakibatkan rasa iri. Motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan guru. Jadi motivasi itu apa ya? Juga perlu sedikit kita hindari, karena memang itu termasuk dalam penghargaan yang dapat merusak hubungan. Kemudian menciptakan persaingan di dalam kelas. Nah ini kan kita tidak boleh ada persaingan di dalam kelas. Semua murid kita itu harus saling berkolaborasi walaupun memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Di sini karena adanya penghargaan, mereka pasti ada jiwa-jiwa untuk bersaing. Nah itu tidak baik juga. Sebelum lanjut, kita istirahat dulu ya, biar ngantuk. Siap, Bu. Boleh berdiri lagi, kita harus berdiri lagi, biar ngantuk Bu ya. Halo. Yo. Satu, dua. Gimana, Bu? Wah. Satu jam. Masih ada 20 berapa slide. Sebelum lanjut ke slide, saya tanya dulu, tujuan dari SPD itu nanti itu apa ya? Meningkatkan, Boleh mengembalikan mengembalikan konsentrasi. Benar, kita harus konsentrasi dan fokus. Tadi kan ada musik di mana arah bang harus gimana gerakannya, terus jangan putar-putar lagi pada lagu yang apa. Baik, sekarang konsekuensi. Jadi hubungan sama konsekuensi berbeda ya. Apa sih yang dimaksud dengan konsekuensi? Ada yang mau bicara?
menurut saya hukuman tadi tanpa adanya kesepakatan sehingga anak itu melakukan pelanggaran dan mendapatkan hukuman tanpa diketahui, tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Kalau konsekuensi ini ada kesepakatan antara guru dan murid sehingga murid itu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Tepuk tangan dulu. Kita lihat konsekuensi. Konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan, pendirian dan sebagainya. Dengan kata lain, konsekuensi adalah hasil dari segala keputusan yang kita pilih dalam hidup. Yang dikatakan Bumi tadi, bahwa konsekuensi itu terjadi antara kesepakatan guru dan murid. Jadi murid itu sudah tahu hukumannya ini jika dia melanggar peraturan itu. Jadi konsekuensi itu sudah diketahui oleh murid-murid. Kalau hukuman tadi tidak diketahui oleh murid-murid. Ini konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Tuh. Nah, sekarang nggak kelihatan ya. Kita lihat bersama-sama. Mari kita cari tahu ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk apa? Kita kunci dulu jawabannya hukuman. Nanti kunci jawabannya kita keluarkan di akhir. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kita kunci dulu jawabannya. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Ada jawab konsekuensi? Baru kita kunci. Diingat-ingat ya jawabannya. Nomor 1, 2 hukuman. Kemudian yang nomor 3 tadi ada yang menjawab konsekuensi, ada yang menjawab hukuman. Kemudian yang nomor 4 menggantikan kertas tugas. Teman-teman tolong dicoret-coret. Konsekuensi dikunci dulu sambil diingat-ingat jawabannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang menjawab konsekuensi, ada yang menjawab hukuman. Dikunci sendiri ya jawabannya. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar di sekolah. Ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Sudah diingat jawabannya masing-masing? Mari kita lihat. Nah, yang nomor 1 sampai nomor 3 itu ada hukuman. Terus nomor 4 dan 5 itu adalah konsekuensi. Nomor 6 nya hukuman dan yang terakhir adalah konsekuensi. Tepuk tangan kita semua. Bagaimana Pak? Oh bedanya yang nomor 1. Kalau tadi kan konsekuensi itu kalau ada kesepakatan dia melakukan pelanggaran maka itu adalah konsekuensi. Tetapi kalau dihukum itu tanpa tahu dia melakukan kesalahan itu dia diberi sanksi fisik atau sanksi psikis. Itu dulu awalnya saya dapat duit, nggak paham apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Bukan yang bodoh. Ternyata setelah
menjelaskan, oh beda. Itu jadi kalau konsekuensi kan sudah adanya kesepakatan. Jadi hukuman itu sudah ada dan murid itu juga mengetahuinya. Itu sudah disepakati antara murid dan murid. Kalau hukuman itu murid tidak tahu, itu spontan langsung dikatakan oleh guru. Itu berbeda antara yang bahwa itu konsekuensi kan disuka. Itu kan terlambat Pak. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit. Ya. Bukan langsung disuruh lari, tapi dia terlambat. Itu kan biasanya sudah tertulis dalam pelajaran. Terus menggantikan kertas tugas, dia kan merusak punya temannya karena dicoret-coret, maka dia konsekuensinya mengganti buku temannya itu. Nah, tuh Pak. Itu. Atau senggol tadi dia membersihkan tumpahan air karena menyenggol itu Pak pada saat belajar, itu konsekuensi. Jadi kesalahannya dia sendiri, dia mengganti gitu Pak. Sampun Pak Dwi, Iya Bu. bisa dilanjut ya? Monggo. Karena memang masih banyak nih. Ini tabel perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya kalau fisik ya itu tadi pasti kalau disuruh lari kan capek, lelah, kan sakit badannya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Entah perkataan, perbuatan kita itu kan dapat menyakiti hati mereka. Tuh. Terus hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman itu menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi itu pasti akan menimbulkan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara apapun. Itu diambil dari restitution, diagnosis, the 5 position of control. Jadi nanti ada 5 posisi kontrol yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Sekarang restitusi. Apa sih restitusi itu? Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan dunianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu menciptakan kondisi di mana anak itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia berbuat salah, tetapi dia juga yang bisa menyelesaikan masalahnya tersebut. Kita tidak bisa memberikan solusi, tapi anak itu yang akan memberikan solusinya sendiri atas perbuatan yang dia lakukan. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok.
Jadi kita menuntut murid kita yang berbuat salah untuk mencari solusinya sendiri. Tuh. Nah ini, jadi hukuman, konsekuensi dan restitusi itu akan menciptakan identitas yang bagaimana kepada murid-murid kita. Kalau hukuman tadi itu akan menimbulkan atau menciptakan identitas yang gagal pada diri anak-anak. Nah itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Dia akan jadi korban, kemudian mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti, berlaku pasif, agresif akan meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Kemudian murid atau anak membenci peraturan itu yang mengakibatkan identitas gagal adalah hukuman. Termasuk penghargaan tadi, penghargaan kan juga dikatakan sebagai hukuman. Itu akan mengakibatkan identitas gagal pada diri anak, menurunnya karakter pada anak-anak. Anak tidak akan bisa berbuat yang positif jika identitas mereka sudah gagal. Kalau identitas sukses, kalau yang konsekuensi dan restitusi itu mengubah dari identitas gagal menjadi identitas yang sukses, gitu ya. Sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihannya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Itu menguatkan untuk murid atau dalam jangka waktu yang panjang dan restitusinya. Kemudian konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman pada konsekuensi. Bukan kalau dihukuman kan tersakiti, kalau pada konsekuensi hanya dibuat tidak nyaman. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi restitusi itu yang harus kita gunakan pada anak-anak agar tidak terjadi identitas gagal. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi masalah terpecahkan, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi sebisa mungkin kita harus mengajarkan kepada anak-anak agar dia itu dapat bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu konsekuensi. Murid atau anak menghormati peraturan. Terus kalau yang di restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Biasanya yang disampaikan ini, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Ini pertanyaan, contoh pertanyaan yang kita sampaikan kepada murid-murid. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kalau identitas gagal tadi lebih ke negatif, hubungan itu lebih ke negatif. Kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu bersifat positif. Sudah nomor 6 ya, kurang 6, 7, 8, 5 posisi kontrol guru. Nah ini harus kita pelajari. Bagaimana kita harus memposisikan diri kita, di mana kita harus memposisikan diri kita. Apakah di penghukum, pembuat merasa bersalah, apakah di posisi teman, pemantau, atau manajer. Ini 5 posisi kontrol guru yang harus kita ketahui. Nah nanti saya juga akan bertanya, selama ini kita itu berada di posisi kontrol mana sih?
kasus siswa tidak memakai atribut lengkap dan tidak mengikuti upacara bendera di SD kita kan tadi banyak kan yang tidak memakai atribut lengkap. Kita biasanya kalau memberikan hormat pada bendera selama 1 jam, nah itu berarti kita berada di posisi pemukul. Kemudian berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan. Nah, itu berarti membuat rasa bersalah. Kalau saya menyadari bahwa posisi yang selama ini saya lakukan di kelas itu adalah penghukum dan membuat rasa bersalah. Setelah saya mengetahui posisi kontrol yang kemarin saya pelajari, ternyata selama ini saya masih menjadi penghukum dan membuat rasa bersalah. Biasanya saya beri ke anak-anak rame ya, di kelas rame. Kemudian ada guru, kok kelasmu rame? Nah, itu saya masuk ke kelas. Saya bilang ke anak-anak, mesti rame terus. Nanti yang kena marah Bu Neti. Yang dimarahi kepala sekolah itu nanti Bu Neti, bukan kalian. Kalian enak di kelas. Tapi nanti ketika Bu Neti sampai di kantor, dengan muridnya kalau Srimoro wangi ganggu kelas yang lain, itu nanti yang kena marah Bu Neti. Nah itu termasuk dalam pembuat rasa bersalah. Kita membuat anak seolah dia itu yang bersalah. Nah itu sering sekali saya lakukan di kelas. Itu dulu sebelum saya belajar tentang 5 posisi kontrol guru. Penghukum itu saya sering gunakan, masih saya sering berikan kepada anak-anak. Tapi ini karena sudah awal ajaran baru, jadi saya mulai belajar untuk mencari posisi kontrol yang pas untuk anak. Kita bahas. Kemudian ada posisi teman. Ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu ya, sekali ini saja. Itu kita jadi bicaranya itu seakan-akan kita itu menjadi teman untuk anak-anak. Terus ya sudah tidak apa-apa. Terus lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu berarti kita berada di posisi teman. Kemudian ada posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kenapa ini bisa dikatakan posisi pemantau? Karena kita memantau anak itu sudah beri atribut sekolah atau belum. Nah, kalau kita hari pertama misalnya dia tidak ada atribut lengkapnya, kita kan bilang kamu beri atributnya ke koperasi sekolah. Kemudian siang harinya kita lihat kok masih ditanya sudah beri atributnya belum. Mau pulang sekolah ditanya lagi sudah beri atributnya sudah. Nah, keesokan harinya kita lihat anak ini sudah memakai atribut lengkap atau belum. Nah ini makanya dikatakan kita sebagai posisi pemantau. Kemudian yang terakhir ada posisi manajer. Apakah kamu tahu salahmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi kita itu menanyakan dulu kesalahan yang dilakukan oleh murid itu apa. Kemudian kita juga menanyakan bagaimana solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, dari 5 posisi kontrol guru, ternyata kita harus berada posisi manajer, berada di posisi manajer. Karena dari 5 posisi kontrol itu yang baik untuk membentuk karakter anak-anak itu berada di posisi manajer. Jadi kita harus bisa menggunakan posisi penghukum, rasa bersalah itu menimbulkan identitas yang gagal. Jadi harus kita hindari. Kalau bisa
kita tidak lebih baik posisi teman? Kalau posisi manajer itu sudah mencakup semua. Ada posisi teman itu kadang juga masuk dalam posisi manajer. Jadi perkataan kita yang biasanya kita gunakan pada posisi teman bisa kita gunakan juga dalam posisi manajer. Tetapi kita juga harus menambahkan apa yang harus kita katakan di posisi manajer. Itu yang memang lebih efektifnya itu posisi manajer. Kalau teman kan gimana ya? Masih sebatas ayo ojo ngono, turun peraturan nih bergaji bengkulu kan cuma seperti itu aja. Kalau posisi manajer itu nanti kita juga akan membuat anak itu mencari solusinya. Kalau bagaimana kalau terlalu rendah, ya kita tuntun, kita bimbing. Kemarin ada kelas 1, kelas berapa ya? Jumlah itu kelas berapa? Kelas 2 itu sama kelas 6 bicarakan apa ya? Bertengkar. Awalnya yang nyala dulu itu kelas 6-nya. Terus kemudian dibalas sama Juna kelas rendahnya, dibalas lagi sama kelas 6-nya. Nah, itu kemarin saya mencoba memposisikan diri, coba aku kepingin menerapkan posisi manajer. Tanya dulu, karena ini kan nanti ada segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Saya tanya dulu anaknya, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Nah, terus kita tanyai satu persatu. Kemudian kamu sudah tahu itu perbuatanmu salah. Terus bagaimana kamu memperbaikinya? Dua-duanya saya tanyai seperti itu. Si kelas tingginya saya tanyai, kelas rendahnya pun juga saya tanyai. Dia bilangnya minta maaf Bu dan tidak mengulangi lagi. Nah, ternyata dia bisa menyelesaikan masalahnya itu. Kemudian ya mereka saling bermaafan. Jadi memang yang paling tepat itu posisi manajer. Tuh. Jadi ya kalau manajer itu juga ada posisi temannya gitu, tapi kita harus tahu apa yang kita katakan di posisi manajer agar kita bisa membentuk karakter anak-anak dan anak-anak bisa lebih bertanggung jawab. Kalau di posisi teman saja, anak belum tentu mau bertanggung jawab. Kan cuma sebatas sekali dong. Masuk nakal, nanti dihukum ke pilih. Cuma seperti itu aja. Nggak membantu mencarikan solusi pada anak-anak. Menambahi sedikit. Memang kalau idealnya itu adalah posisi manajer, namun kita juga bisa turun satu tahap atau turun ke tahap ke teman atau pemantau, namun tidak boleh turun ke tahap pemarah atau pada pembuat rasa bersalah gitu. Ya, karena idealnya memang itu memang berhukum sama pembuat rasa bersalah itu memang harus kita hindari. Nah ini posisi kontrol apakah aku saya jauh sekali dengan kamu pembuat rasa bersalah. Mereka kemudian membuat rasa bersalah. Betul. Kok saya duduk ini? Ya betul, membuat rasa bersalah. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer kita lihat. Betul, posisi manajer. Ayolah lakukan begitu. Apa? Sama testing. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Kita lihat. Penghukum karena dia tidak akan mendapatkan nilai. Terus yang terakhir sudah tahu pasti ya. Kamu tidak pernah benar melakukan
melakukannya. Pemantau. Lanjut. Ada keyakinan kelas nih. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Ya. Kenapa kok bukan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa menjawab? Iya, monggo. Menurut saya, mengapa keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu disepakati oleh murid dan guru, sedangkan peraturan biasanya hanya dibuat oleh seseorang atau hanya hanya satu arah saja. Kalau keyakinan bisa dua arah. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Benar, kalau peraturan itu yang membuat adalah gurunya. Hanya guru yang membuat peraturan dan dipatuhi oleh murid. Kalau keyakinan itu disepakati bersama, bahkan yang membuat adalah murid. Murid sendiri dilakukan dengan cara berdiskusi. Mereka berdiskusi, ini peraturan ini. Kemudian nanti disepakati bersama menjadi keyakinan kelas. Dari peraturan kelas, nggak kelihatan ya? Dari peraturan kelas kemudian kita jadikan menjadi keyakinan kelas agar tercipta lingkungan yang positif sehingga menjadi budaya positif. Semangat, tepuk tangan. Sebentar lagi. Nah ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi sekarang peraturan kelas diubah menjadi keyakinan kelas. Dan menghindari kata jangan atau tidak. Ini Tidak boleh. Sepertinya bisa diterapkan dalam fotonya hilang ternyata. Bisa. Di situ sebenarnya ada foto ketika anak-anak menuliskan bacaan anak seperti ini, menuliskan peraturan mereka pada sticky note itu di foto yang awal di atas itu. Foto di bawahnya ketika anak-anak menempelkan peraturan-peraturan awal yang mereka buat. Itu saya foto, itu ya, itu sudah saya terapkan karena memang harus diterapkan. Kemudian dari peraturan-peraturan yang sudah disepakati kemarin ada berapa ya, sekitar berapa ya, 20 peraturan. Terus kita ambil ada 10 peraturan, kemudian 10 peraturan itu ada yang menggunakan kalimat tidak boleh datang terlambat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalimat itu harus kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya kita tidak boleh datang terlambat, berarti Datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu. Terus kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buang sampah di tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi membuat keyakinan kelas, mana ada kalimat yang negatif kita ubah dulu menjadi kalimat positif. Sebenarnya masih ada lagi. Nanti kalau saya jelaskan boleh aja nggak selesai. Setelah memberikan kalimat positif, kita ambil nilai kebajikannya. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, nilai kebajikan apa?
kesehatan. Terus datang tepat waktu, nilai kebajikan apa? Disiplin. Dan seterusnya. Jadi ini berperilaku sopan dan santun, nilai kebajikan apa? Alhamdulillah. Ya, tuh. Ada juga kemarin apa ya? Memperhatikan guru saat menerangkan. Menghormati orang lain. Jadi nanti setelah membuat nilai kebajikannya ada dimasukkan ke apa, tabel T dan tabel Y. Itu apa yang harus dilakukan guru, apa yang harus dilakukan oleh siswa. Peran gurunya apa, peran siswanya apa. Kemudian yang terakhir, lupa saya. Peran guru, kalau nggak salah peran gurunya atau nilai-nilai gurunya itu. Jadi panjang prosesnya dalam membuat keyakinan kelas. Terakhir itu segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini tahap-tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini yang biasanya kita katakan kepada siswa untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu atau guru tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus yang lain, kamu berhak merasa begitu. Nah, ini untuk mengetahui, untuk menstabilkan identitas. Tujuannya untuk mengetahui kenapa anak itu juga berubah seperti itu. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini yang pertanyaan yang dapat kita sampaikan kepada anak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi menanyakan alasannya mengapa melakukan kesalahan tersebut. Itu memvalidasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Katanya, apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nilai-nilai apa yang sudah kamu langgar? Misalnya itu. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa di masa depan atau ke depannya? Tuh, ini pertanyaan yang dapat kita sampaikan kepada siswa untuk menanyakan keyakinan. Jadi contohnya ya, contoh saya menerapkan segitiga resolusi. Kenapa kok muter-muter? Mumet.
Saya mengatakan tidak apa-apa, semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Pembelinya seperti menanggung salah ya Bu ya. Ini mau salah tadi ya Bu. Aduh, ini ngawur dulu ya. Mungkin dia sudah terlalu lama. Tinggal ini saja. Tinggal video ini saja sebenarnya. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Saya ceritakan saja, ya. Belum. Saya ceritakan. Di sini firman itu tidak ikut upacara karena atributnya tidak lengkap. Ya ini untuk memenuhi video ini untuk memenuhi tugasnya. Jadi saya buat skenario. Nah, jadi firman ini tidak memakai atribut lengkap dan dia juga tidak ikut upacara. Jadi saya tanya nih, kenapa kamu tidak ikut upacara? Dia bilang karena atributnya tidak lengkap, terus takut dihukum. Terus saya menstabilkan identitasnya dengan cara tidak apa-apa, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Terus selain itu saya juga memberikan penguatan bahwa minggu lalu teman-temannya juga banyak yang tidak memakai atribut lengkap. Terus saya bertanya, apa alasan? Pasti kamu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Nah itu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Karena kita menanyakan alasannya kenapa dia tidak memakai atribut lengkap. Kemudian pada menanyakan keyakinan itu saya tanya keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang sudah dilanggar, dan dia ingin menjadi seperti apa untuk kedepannya. Itu percakapan yang terjadi pada video sebenarnya. Karena muter-muter, ya sudah, saya ceritakan saja. Lalu baca. Yang terakhir, penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Selain standar nasional pendidikan. Tuh. Terima kasih. Salam bergerak